Timnas Indonesia U22 terus menggenjot latihan fisik dengan intensitas selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF 2024. Pelatih fisik Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu, meminta skuad muda meningkatkan tingkat kebugaran penggawa Garuda yang diisi skuad U22 agar nantinya di kejuaraan ASEAN, fisik mereka mampu menandingi para pemain-pemain senior berpengalaman dari negara lain. Masih ada waktu yang cukup untuk pertandingan pertama lawan Myanmar, tapi tetap saja kita perlu menghabiskan waktu dengan baik, dan itu sebabnya kami memasang intensitas dalam 3 hari terakhir, jelas Shin. Di kejuaraan ASEAN 2024, Indonesia tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Indonesia akan melakoni pertandingan pertama dengan tandang melawan Myanmar pada Senin di Stadion Tuna, Yangon. Shin mengaku untuk mempersiapkan fisik prima para pemain sebelum pertandingan, intensitas latihan fisik yang dijalani berbeda. Menurutnya, dalam kasus seperti ini, para pemain cukup berlatih di gym dengan latihan ringan. Seperti dalam 1 hari sebelum pertandingan, tetap saja kita bisa melakukan latihan di gym tapi tidak dalam intensitas tinggi. Hanya sedikit latihan tubuh inti atau latihan tambahan dan ini cukup, kata dia. Setelah melawan Myanmar, Garuda akan bermain di kandang melawan Laos pada 12 Desember di Stadion Manahan, Solo. 2 laga selanjutnya adalah tandang melawan Vietnam pada 15 Desember di Stadion Futo Provincial dan ditutup melawan Filipina di Manahan pada 21 Desember. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho menjadi pemain dengan nilai pasar termahal di Liga 1 mengungguli sederet pemain-pemain asing seperti Francisco Rivera, Hugo Jaja, dan Alexis Mesidoro. Pemain muda yang kerap menjadi pilihan Shin Tae-yong di skuad Garuda memiliki harga jual yang ditaksir senilai 500.000 euro atau sekitar 8,37 miliar rupiah berdasarkan situs Transfermarkt. Nilai pasar Rizky Ridho terdongkrak senilai 75.000 euro dibanding sebelumnya. Dengan perkiraan harga mencapai 8,37 miliar tersebut, Rizky Ridho merupakan pemain bernilai pasar termahal yang diantara seluruh pesepak bola Liga 1. Pemain Indonesia dengan harga pasar termahal kedua di situs Transfermarkt tercatat atas nama Nadeo Argawinata. Kiper Timnas Indonesia itu diprediksi punya bandrol senilai 325.000 euro atau sebesar 5,44 miliar rupiah. Nilai pasar bukan nilai mutlak seorang pemain, melainkan perkiraan harga jual berdasarkan penampilan sang pemain di lapangan. Tidak mengherankan bila Rizky Ridho memiliki harga pasar tinggi karena performa yang apik kala membela Timnas Indonesia maupun saat memperkuat Persija Jakarta di Liga 1. Sempat muncul pula rumor Rizky Ridho jadi incaran klub FC Tokyo yang berlaga di Liga Jepang. Namun Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca membantah isu tersebut. Pemain Ajax yang memiliki darah keturunan Indonesia, Tristan Goijer ikut senang mengetahui kabar gembira dari Eliano Reijnders. Dikabarkan Eliano Reijnders mendapatkan perpanjangan kontrak dari PEC Zwolle. Pemain Timnas Indonesia diganjar kontrak baru berdurasi 2 tahun sampai 2027. Adik dari Tijani Reijnders tersebut memposting kabar bahagia ini di Instagram. Banyak respons positif yang didapatnya. Pemain Timnas Indonesia seperti Mace Hilgers, Jay Ijes, Calvin Verdong, hingga Pratama Arhan ikut senang dengan kompatriotnya yang sedang bungah. Menariknya, ada satu nama pemain keturunan yang ikut nimbrung. Adalah Tristan Goijer yang juga berkomentar dengan emoji hati. Ini menandakan bahwa Eliano memiliki hubungan dengan Tristan Goijer yang berdarah Indonesia. Sontak, komentar itu mendapatkan sorotan. Netizen Indonesia ramai-ramai membalas pesan Tristan Goijer agar bisa segera gabung ke skuad Garuda karena ia eligible. Adapun Tristan Goijer memang bukan nama asing yang dirumorkan dengan Timnas Indonesia. Ia juga terbuka akan hal itu. Sayangnya kini pemain berusia 20 tahun tersebut sedang dalam penyembuhan cedera lutut, sehingga ia dikabarkan akan absen sampai Januari 2025 mendatang. Tristan Goijer sendiri adalah pemain berposisi bek kanan milik Ajax. Ia sedang dalam masa peminjaman ke PEC Zwolle, sehingga juga mengenal Eliano Reijnders karena tergabung di klub yang sama.
Matthew Baker dikabarkan bakal segera promosi ke Timnas Indonesia U20. Nah, dia diproyeksikan untuk memperkuat Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2025. Ya, Baker sebelumnya adalah bek andalan Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto. Dia tampil apik bersama Garuda Asia. Performanya itu membuat pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Sejafri jatuh hati. Juru taktik asal Sumatera Barat itu akhirnya memanggil Baker untuk menjalani TC bersama Garuda Nusantara. Dalam unggahan Instagram Story, pemain Melbourne City U18 itu memasang foto paspor Republik Indonesia. Dia tampaknya bakal segera meninggalkan Australia dan terbang ke tanah air untuk bergabung dengan pasukan Indra Sejafri. Tentunya Matthew Baker tak akan langsung lolos ke skuad utama Timnas Indonesia U20. Dia harus bersaing dengan para seniornya. Piala Asia U20 2025 akan dihelat di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Timnas Indonesia U20 masuk ke dalam grup C. Jens Raven dan kolega akan bersaing dengan Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Garuda Nusantara menargetkan bisa finish di posisi 4 besar. Jika berhasil, Timnas Indonesia U20 akan lolos otomatis ke Piala Dunia U20 2025 mewakili Asia. Daftar 24 pemain Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah resmi dirilis. Nama Ivar Jenner dan Justin Hubner pun dicoret Shin Tae-yong. Ya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menentukan skuad final untuk beraksi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Beraksi di ajang tersebut, skuad Garuda dihuni dengan kekuatan muda yang mana rata-rata pemain di bawah usia 22 tahun. Shin Tae-yong sebelumnya memanggil 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Dari hasil TC tersebut, dia telah mencoret beberapa pemain seperti Ananda Rehan, Zaki Ashraf, Ikram Al-Ghifari, Arsa Ahmad, Made Tito, sampai Alvan Suaib. Sementara itu, Ivar Jenner dan Justin Hubner sempat dikabarkan masuk skuad. Namun nyatanya, dua pemain tersebut tak ada dalam daftar final Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kemungkinan, kedua pemain itu tidak mendapat restu dari klub. Kendati begitu, masih ada nama-nama tenar seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, sampai Hoki Caraka. Selain itu, Timnas Indonesia juga dipastikan akan diperkuat Rafael Struijk. Kehadiran pemain-pemain yang sudah berpengalaman di level senior ini diharapkan bisa mendongkrak performa Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Walaupun memang PSSI tidak mematok target pasti lantaran tim ini disiapkan sebagai regenerasi dan persiapan Asia Games mendatang. Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai Januari 2025. Skuad Garuda tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Saat ini, Timnas Indonesia sudah berada di Myanmar untuk menyiapkan laga pertamanya. Skuad Garuda bakal menantang Myanmar di Stadion Tuna, Yangon, Myanmar, Senin 9 Desember 2024. Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, mulai berbicara perihal masa depannya. Dia mengisyaratkan akan segera meninggalkan Vitesse tetapi menyerahkan keputusan akhir kepada keluarga. Winger kidal berusia 20 tahun itu saat ini tengah diburu banyak klub papan atas Eredivisie, dengan dua diantaranya yang diyakini paling berpeluang untuk merekrutnya, FC Twente dan FC Utrecht. Jonathans menegaskan bahwa dirinya sudah berbicara dengan pelatih FC Twente Joseph Oosting dan juru taktik FC Utrecht Ron Jans. Meski diprediksi akan memilih FC Twente karena kedekatannya dengan pelatih Oosting, Miliano Jonathans ingin mendiskusikannya dengan keluarganya. Jonathans saat ini masih tinggal bersama keluarganya, bersama kedua kakak dan orang tuanya. Berlima, mereka akan mendiskusikan perihal keputusan memilih klub baru. Keluarga sangat penting bagi saya, kami berlima akan membuat keputusan akhir.
Mereka harus mendukungnya, kata Jonathans. Terlepas dari pembicaraan perihal masa depan di level klub, Emiliano Jonathans juga punya PR lain, yakni menentukan untuk menolak atau menerima tawaran timnas Indonesia. Jonathans yang memiliki darah Depok, Jawa Barat, mengaku telah dihubungi langsung PSSI perihal rencana naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Pemain bernomor punggung 10 ini belakangan belum mau membicarakannya, dengan menyebut ingin fokus membela Vitesse dan menjaga performa pasca cedera ACL.